Pada asana pangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Gimana kabarnya siang ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Ibu dengar ada beberapa yang tidak sekolah ya? Oh ya, masih sakit. Oke, tidak apa-apa. Ibu cek absensinya dulu ya. Yang tidak hadir di absen, diapenia ya, sakit masih. Terus lagi satu siapa nak? Yang izin tadi, Tumas. Keduanya sakit ya? Oke, hujan-hujan gini anak-anak harus jaga kesehatan ya. Kalau misalkan hujan ya udah pakai mantel, nggak usah gengsi-gengsi. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebentar Ibu presentasikan dulu. Oke, ini adalah lanjutan materi sebenarnya yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Jadi kalau SMP itu ada namanya persamaan linear dua variabel. Kalau untuk sekarang di SMA itu persamaan linearnya 3 variabel. Jadi nanti ada 3 variabel. Metode penyelesaiannya akan sama seperti waktu kalian SMP, cuma mungkin nanti akan jalannya lebih panjang. Oke, Ibu akan sampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajarannya ada 4, kita akan bagi menjadi 2 kali pertemuan ya anak-anak ya. Untuk sekarang itu hanya menentukan model sampai merumuskan gimana cara menentukan modelnya. Pertemuan berikutnya baru memodelkan, kemudian bagaimana persamaan linear itu homogen atau bukan homogen. Oke, sebelum kita mulai. Nah, kalian kan ini kelasnya dekat kantin. Biasanya pasti sering beli tempe, beli mie goreng, beli bakso. Pernah nggak sih kalian menyadari bahwa ibu kantin menggunakan konsep sistem persamaan linear 3 variabel untuk menentukan harga dari sebuah jajanannya. Misalkan kalau dia buat 100 tahu, biar keuntungannya maksimum berapa dia harus jual gitu misalkan. Atau dia jual bakso, kan banyak tuh, nggak mungkin satu-satu dihitung baksonya. Misalkan 10 kg bakso, terus harus dijualnya per biji berapa. Nah, konsep itulah yang digunakan untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Selain itu juga ada konsep yang lain yang digunakan, misalkan di bidang ekonomi, misalkan menghitung harga dari satu pembelian barang. Oke, ini yang Ibu sampaikan tadi. Siapa yang masih ingat tentang SPLDV? Siapa yang masih ingat tentang SPLDV? Boleh angkat tangan. Widi, ada lagi yang lainnya? Oke, sudah banyak. Oke, Widi, coba berikan Ibu satu contoh SPLDV, Widi. Silahkan ke depan. Ya, yang diingat saja. Sudah? 2X plus Y sama dengan 2. Oke, ada yang lainnya? Oke, silakan. Widya ya? Oh ya, Mira, maaf, lupa Ibu. Mira, silahkan.
Oke, sudah, Mira? Itu 4 atau Y? 4. Oke, terima kasih Widi dan Mira. Oke, yang lainnya coba perhatikan. Apakah yang dibuat Widi ini adalah SPLDV? Iya. Apa ciri-ciri SPLDV anak-anak? Oke, bagus sekali, ada variabelnya 2. Kalau di sini apa variabelnya ya? Oke, masih ingat, bagus sekali. Kalau yang kedua variabelnya? Oke. Tidak ada masalah ya untuk mengingat ciri-ciri SPLDV. Nah, untuk biar kalian lebih paham, silahkan kita join Kahoot dulu di link yang sudah Ibu bagikan. Sudah login? Sudah join ya? Oke. Oke, Ibu mulai. Ada yang sudah bisa mengerjakan? Oke, itu dia ya. Silakan game pinnya diklik. Oke, kita tunggu. Masih connecting ya. Ya? Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sudah ada yang masuk. Bisa Ibu mulai ya. Kalau yang sudah masuk, silahkan. Nah, sudah tampil ya. Hani sudah bisa. Oke. Nah, ini Ibu hapus dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Kalau yang sudah, nggak susah-susah kan ya? Ya, itu pertanyaannya. Jawab yang kira-kira menurutmu benar. Yang merah, biru, kuning, atau hijau? Saya belum masuk. Ya, nggak apa-apa. Diulang aja. Oke, sudah ada yang jawab. Waktunya lagi 35 detik. Ya, tidak apa-apa, nanti kita bahas ya hasilnya ya, anak-anak ya. Dijawab seingatnya kalian aja. Kamu sudah? Oke. Oke. Oke, sudah ya? Oke. Oke, kita stop ya. Nanti kita cek hasilnya. Gimana, susah nggak anak-anak? Susah nggak? Nah, ya, bisa kalian mengerjakan? Bisa. Oke, metode apa sih yang kalian gunakan untuk menyelesaikannya anak-anak?
Oke, betul. Ada eliminasi, kemudian ya, ada eliminasi boleh. Kemudian ada substitusi. Oke, bagus sekali. Nah, metode ini juga akan kita gunakan tapi nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi, eliminasi, substitusi atau gabungan keduanya itulah yang akan kalian gunakan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjut? Tidak ada? Oke. Kalau gitu, materi inti dari hari ini itu adalah SPLTV. Kira-kira menurut kalian apa sih itu SPLTV, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? SPLTV adalah, kalau SPLDV kan 2 variabel. Kalau TV sekarang, berapa variabel? Ya, silakan Devi. SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel, Bu. Oke, 3 variabel, berarti variabelnya ada 3. Apa aja contoh variabelnya, Devi? Boleh disebutkan? Seperti X, Mhm. Z, atau A, B, C. X, Y, Z, atau A, B, dan C. Oke, betul sekali. Jadi inilah yang akan kita pahami nanti SPLTV-nya. Jadi nanti ada 3 variabel, ada X, Y, Z, atau variabel yang lain, misalkan A, B, C, atau P, Q, R, terserah anak-anak ya. Tidak harus selalu X, Y, Z. Nah, di sini Bu ada permasalahan. Oke, nah ada berapa jenis lukisan anak-anak? Oke, ada 3 lukisan ya. Ada lukisan khas Bali, tentang wayang, tentang penari, dan tentang burung jala. Nah, di sini ceritanya ada seorang pelukis namanya Pak Made. Pak Made itu punya art shop, dikunjungi oleh turis asal Jepang, kemudian ada Jerman. Dia membeli lukisannya. Nah, di sini anak-anak akan diminta untuk membuat model matematikanya itu gimana. Jadi buat variabel-variabel yang tadi X, Y, Z-nya itu gimana. Nah, untuk mendiskusikannya, silakan anak-anak membentuk kelompok yang sudah kita sepakati minggu lalu ya anak-anak. Silakan dengan kelompoknya. Oke, sudah semua dengan kelompoknya masing-masing ya? Nah, LKPD-nya sudah semua dapat? Sudah, oke. Sekarang kita anak-anak silakan ditulis dulu ya. Di atas itu ada nama, nomor absen, kelas, dan kelompoknya. Nama kelompoknya yang ditulis ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena ada yang tidak sekolah, silakan diisi siapa yang tidak sekolah di atasnya. Ya, dikosongi saja. Nomor absen boleh dikosongin saja anak-anak. Nah, bagi yang tidak dapat LKPD yang dicetak, bisa dilihat LKPD yang Ibu kirimkan sudah di grup. Kalau sudah, silakan mengerjakan dari permasalahan yang pertama. Yang ini ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, masalah yang pertama sudah? Sudah. Kelompoknya Ratih di mana ya? Ratih. Terus kelompoknya Winda? Oke, baik.
Oh, kalian sudah buat yang diketahuinya. Oke, bagus. Permisi ya, Ibu bisa lewat, Nak. Ini sudah turis Jepang. Oke. Oke, yang lainnya bisa lihat LKPD yang Ibu share ya. Ada masalah sejauh ini? Belum? Oke. Masih dir. Ini ada masalah? Tidak. Oke, baik. Anak-anak? Tidak. Atau oh, langsung masalah kedua langsung. Oh gitu, oke. Sejauh ini nggak ada yang buat bingung? Aman. Variabel yang kalian pakai apa? X, Y, Z. Oke, baik. Kelompok ini variabel yang dipakai apa? X, Y, Z. X itu apa? X-nya lukisan Bali, terus Y-nya penari, Z-nya burung jala. Oke, baik. X, Y, Z ya. X, Y, Z. Nanti variabel yang dipakai apa? X, Y, Z. Oke, baik. X-nya lukisan tradisional Bali, Y-nya penari Bali. Z-nya lukisan burung jala. Oke, baiklah. Oke, kalian sudah sampai buat variabel. Variabel yang dipakai apa? P sama R. PQR. Oke, beda satu. Oke, P-nya apa, Nak? Oke, Q-nya? Kemudian R-nya? Lukisan burung jala. Oke, baik. Boleh ya. Biar nggak X, Y, Z. Oke, bagus sekali. Nggak ada masalah kan? Oke, permisi ya. Ada yang ditanyakan nggak, anak-anak? Ada. Oke, silahkan. Nah, gimana, Nak? Variabel. Oke, siapa yang bisa jelaskan variabelnya apa? Ya, silakan, Nak. Variabel itu bisa berupa X, Y, Z yang mewakili jenis. Oke, X, Y, Z yang mewakili jenis lukisan. Boleh nggak huruf lain selain X, Y, Z, Nak? Boleh. Oke, sudah, Nak? Oke, baik. Silahkan dilanjutkan ya. Itu untuk soal nomor 2 ya. Ya. Sekarang masalah yang kedua. Oke, baik. Ada yang bingung? Nah, sekarang masalahnya tentang apa? Ditanya tentukan model matematika Penjualan tiket. Ada berapa jenis tiket? Ada 3 jenis tiket. 3. Tiket apa aja? Tiket dewasa, tiket remaja, dan tiket anak-anak. Berarti yang dimisalkan apa dong? Yang dimisalkan itu adalah tiket. Ya, jenis tiketnya ya. Jenis tiket dewasa, remaja, sama anak-anak. Berarti jenis tiket dewasa apa misalkan? Misalkan X Oke. dengan tiket dewasa, Y sama dengan Y-nya remaja. Z. Oke, baik, sudah bisa berarti ya. Oke, silakan dilanjutkan. Masalah 2-nya sudah dikerjakan. Oh, masalah 1-nya sudah. Bagaimana model? Oke, baik. Ada yang buat kalian bingung nggak dari masalah ini? Nggak ada? Semua nyaman?
Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sudah langsung ciri-ciri sistem. Sudah ke ciri-ciri? Sudah. Apa aja yang ciri-cirinya yang kalian dapat? Memiliki 3 variabel. Oke, SPLTV punya 3 variabel, terus? Dan relasi sama dengan. Oke, kalau nggak sama dengan bukan persamaan. Apa dong namanya? Pertidaksamaan, betul. Terus apa lagi? Berpangkat 1. Berpangkat 1. Kenapa harus berpangkat 1? Biar kalau min biar nggak siapa. Oke, kalau dia berpangkat 2 apa dong namanya? Ingat nggak? Nah, ayo, kalau berpangkat 2 namanya kuadrat, linier, atau apa? Kuadrat. Oke, jadi ini kan persamaan linier ya. Jadi pangkatnya harus 1 semuanya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Itu saja? Kalau sistemnya harus ada berapa dong persamaannya? Memiliki 3 persamaan. Ya, betul. Memiliki 3 persamaan, 3 variabel. Oke, bagus sekali kelompok 1. Sudah sampai tahap mana? Yang keduanya sudah? Sudah selesai kalian buat LKPD-nya? Sudah sampai kesimpulan? Oh, buatnya ada yang di buku latihan. Oke. Ciri-cirinya memiliki 3 variabel, menggunakan relasi sama dengan, ketiganya berpangkat 1. Apa maksudnya ketiganya berpangkat 1? Apanya yang berpangkat 1? Ya, variabel. Jadi ketiga variabelnya gitu ya. Ketiganya apa gitu. Ketiga variabelnya berpangkat 1. Oke. Ini sudah tadi ya. Anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Ini sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini permasalahan. Yang kedua, Ini yang dibaca. X itu tingkat dewasa, Y tingkat remaja, Z tingkat anak-anak. Oke. 137. Kok 2 137-nya? X tambah Y tambah Z-nya 137, betul. Sekarang yang harganya sekarang A1-nya berapa? Harga tiket dewasanya berapa? 100.000 kan? Berarti 100.000 X tambah yang remaja berapa dong? 75. Ya, 75.000 Y tambah 50.000 Z ya. Anak-anak baru sama dengan 10.900.000. Oh. Jadi harga dengan harga, banyak dengan banyak. Yang model yang ya, yang pertama. Kan X, Y, Z-nya sudah tiket. Paham maksud Ibu? Ini sudah selesai? Coba Ibu lihat model matematikanya. Yang kedua mana? Oh, masih ngerjain. Oke. Apa variabelnya kalian buat? X, Y, Z juga. X-nya apa? Dewasa. Oh, enggak, masalah yang kedua. Aha. Ya, X-nya tingkat dewasa. Oke, X dewasa, Y-nya remaja, Z-nya anak-anak. Coba Ibu lihat modelnya gimana kalian buat? Baik. 100X tambah. Oh, ini dibagi ya? Dibagi berapa? Kamu sederhanain. 100.000 jadi 100 berarti dibagi berapa dong? Ayo. Bagi 1.000. Bagi 1.000 berarti ini hilang nolnya 3. Oke, sudah betul. 437 ya? Berapa jumlah tiketnya semua? 437? Apa? 137, kamu salah. Salah tulis 137 bukan 437. 137 ya? Jumlah yang terjual kan?
Oke. Sudah diperbaiki? Oke. Ibu lupa tadi ngecek model yang kedua, coba lihat dong. Yang permasalahan belum? Modelnya? Belum. Belum. Kayak gini, Bu. Oke. Coba belum. 175. Oh, dibagi juga ya. X tambah Y tambah Z sama dengan berapa? Berapa tiket yang terjual? 10 juta nih, Bu. Bukan, banyaknya tiket. Ya, sama dengan 137. Begini, Bu. Ya, kan itu yang kamu buat model. Itu di bawahnya baru 10.900.000 ya. Itu udah benar tuh. Oke. Ini sudah sampai masalah kedua ya? Coba Ibu lihat X, Y, Z. Oke. Ciri-ciri memiliki 3 variabel menggunakan asas bilangan. Semua apa yang berpangkat 1? Apanya yang harus berpangkat 1? Nah, ini apa namanya? Ya, variabel. Semua variabel. Ya, bukan semuanya aja. Oke. Ini disederhanain dibagi berapa nih? Ini kalau kamu coret nolnya 3 kan? 100.000 coret nolnya 3 kok jadi 10? 100 soalnya Iya. kita typo kan. Kan 100x harusnya. Oh, typo. Ya, itu baru betul. 75, 50. Nah, itu baru betul ya. Oke. Harga tiket 100.000, harga tiket X tiket. Oke, terus modelnya mana? Oh, masih dibuat soal amalgam. X plus Y plus Z sama dengan 137. Habis itu 100X tambah 75Y tambah 50. Oke, itu X, Y, Z-nya boleh kok nggak dikurung, Gung? Boleh, nggak harus 100 dalam kurung X, nggak boleh kok 100X langsung ya. Oke, sudah ya? Langsung ciri-cirinya sudah? Ya, oke, baik. Ini sudah? Simpulan, tinggal simpulan ya. Ini sudah sampai simpulan? Coba Ibu lihat simpulannya. Ketiganya berpangkat. Oke, baik. Anak-anak sudah selesai semuanya? Ibu lihat. Ada yang belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Ya, sudah. Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Kelompok 6 di belakang sudah? Oke, tadi ada kesalahan. Kelompok 7 sudah? Sudah diperbaiki kesalahannya? Yang terakhir sudah? Oke, baik. Karena semuanya sudah, sekarang kita cek ya hasilnya. Oke. Siapa yang mau presentasi salah satu kelompok ke depan? Silahkan. Kelompok 1? Ya, silahkan. Yang lainnya silahkan disimak ya. Apakah yang dibuat oleh kelompok 1 benar atau keliru atau ada yang beda? Kalau ada yang beda, silahkan langsung angkat tangan. Jadi untuk LKPD 1 pada permasalahan 1 yang diketahui dari permasalahan tersebut adalah tulis Jepang membeli 2 lukisan tradisional Bali, 1 lukisan penari Bali dan 2 lukisan burung jalak dengan harga 3.200.000. Oke, stop dulu sampai sana, betulkah? Harga 1.400.000. Ya, betul ya. 1.400.000 ya. Lanjut yang berikutnya. Juga tulis Jerman membeli 2 lukisan tradisional Bali, 2 lukisan penari Bali dan 1 lukisan burung jalak dengan harga 2.900.000. Oke, jadi yang terakhir itu 3 lukisan yang dibeli ya, 2.900.000. Oke, ada yang keliru atau ada yang berbeda? Tidak. Oke, yang ditanyakan apa, Nak? Yang ditanyakan adalah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, jadi yang ditanya hanya model. Oke, yang berikutnya, permasalahan berikutnya. Di sini saya menggunakan variabel P, I, dan R. Oke. Mana P sebagai lukisan tradisional Bali, Q lukisan penari Bali, dan R lukisan jalak. Oke, boleh nggak PQR yang digunakan? Boleh.
Kelompok 5, mana kelompok 5? Kelompok 5 menggunakan variabel apa? A, B, dan C. A-nya apa, nak? A-nya untuk A itu lukisan tradisional Bali. Untuk B-nya itu lukisan penari Bali. Oke. C-nya itu lukisan burung jalak Bali. Oke, lukisan burung jalak Bali. Jadi bebas ya variabelnya. Oke, silakan dilanjutkan modelnya. Jadi model dari Boleh ditulis ya, nak ya. Di sebelah kanan. Oke. Oke, itu model matematikanya. Oh, Q-nya Q besar atau Q kecil, nak? Q-nya harusnya Q kapital atau Q kecil? Oke, sudah? Oke. Kelompok yang lain pinjam dulu. Oke. Belum selesai. Tunggu dulu. Kelompok yang lain ada yang menanggapi? Ada 2P tambah Q tambah 2R 3.200.000. Kalau yang pakai XYZ berarti tinggal ganti PQR-nya dengan XYZ ya. Ada yang beda nggak? Selain variabel, misalkan persamaan 1 X tambah 2Y tambah 2Z, ada nggak? Tidak. Semua koefisiennya 2, 1, 2 gitu ya? Oke, baik. Kalau gitu silakan dilanjutkan, nak, yang berikutnya. Jadi kesimpulannya, jadi ciri-ciri dari sistem persamaan linear tiga variabel yaitu memiliki 3 variabel, menggunakan relasi sama dengan, dan memiliki 3 persamaan. Oke, ada 3 variabel, relasinya harus relasi sama dengan, jadi tandanya harus sama dengan. Kalau selain sama dengan boleh nggak? Nggak. Kalau misalkan lebih dari apa dong jadinya? Ya, pertidaksamaan ya, sedangkan di sini adalah persamaan. Kemudian yang terakhir apa? Memiliki 3 persamaan. Memiliki 3 persamaan, jadi harus ada 3 persamaan. Yang lain ada yang beda? Selain itu ada apa, semuanya sama? Sama, benar-benar sama. Tadi kayaknya ada yang beda. Kelompok siapa ya, lupa ibu. Di sekitar sini kayaknya ada yang beda. Kelompok 8 ya? Coba kelompok 8 apa sih ininya, ciri-cirinya? Oh, silakan berdiri. Ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variabelnya. Memiliki 3 variabel, relasi, menggunakan relasi tanda sama dengan, dan yang ketiga tuh ketiga berpangkat 1. Apanya yang berpangkat 1? Variabel. Oke, ketiga variabelnya harus berpangkat 1. Betul sekali. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Tambahkan lagi 1 ya. Nanti ketiga variabelnya harus berpangkat 1. Itu kurang lagi 1. Jadi kalau dia lebih dari 1 kan bukan linear nanti jadinya. Oke, ada yang beda lagi anak-anak? Sudah sama? Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, cukup ya. Nah, untuk permasalahan kedua sekarang siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa? Ya, silakan kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 4. Dikeraskan sedikit suaranya ya. Di sini yang pertama ada yang diketahui. Yang pertama ada harga tiket dewasa yaitu 100.000, harga tiket remaja 75.000, dan harga tiket anak-anak yaitu 50.000. Yang diketahui selanjutnya, hari Minggu terjual 130 tiket dengan total 10.900.000.
Dan selanjutnya banyak tiket dewasa yang terjual adalah 2 kali lebih banyak dari anak-anak. Kemudian ada yang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah model matematika dari persamaan penjualan tiket. Oke, sampai di situ gimana? Ada yang berbeda? Tidak ya, karena itu sudah jelas di permasalahan. Silahkan untuk yang berikutnya, Bayu. Variabel dari permasalahan tersebut yang X adalah tiket dewasa, Y adalah tiket remaja, dan Z adalah tiket anak-anak. Oke, X-nya tiket untuk dewasa, Y-nya remaja, Z-nya anak-anak. Ada yang menggunakan variabel lain selain X, Y, Z? Semuanya X, Y, Z? Iya? Oke, baik. Silakan dilanjut, Bayu. Yang berikutnya model matematikanya silakan ditulis. Ya, itu spidolnya. Oke. Coba perhatikan yang dibuat oleh kelompok 4, adakah yang berbeda? Ada yang beda nggak? Semuanya sama. Yang pertama X tambah Y tambah Z 137, yang kedua 100.000 X tambah 75.000 Y tambah 50.000 Z sama dengan 10.900.000. Semuanya sama. Ada yang menyederhanakan? Yang persamaan kedua, ada yang menyederhanakan nggak? Ada, kelompok 1 disederhanakan. Oke. Kelompok yang lain disederhanakan atau dibiarkan saja? Disederhanakan, bukan berarti beda dong ya. Oke, disederhanakan jadi berapa anak-anak? Kalian bagi berapa? Oke, bagi 1.000 bisa ya. Tidak dibagi pun, tidak disederhanakan pun juga boleh. Jadi semuanya benar jawabannya. Oke, silakan dilanjutkan, Bayu. Modelnya. Kok? Ya maaf Dimas. Ciri-ciri. Ya, ciri-ciri. Ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabelnya adalah pertama memuat 3 jenis variabel, yang kedua memakai relasi sama dengan, dan yang ketiga variabel berpangkat 1. Ketiga variabelnya harus berpangkat 1. Oke, baik. Sama ya dengan yang tadi. Nah, sekarang yang terakhir nih, di bagian menyimpulkan. Silahkan. Kalau perlu nulis, silahkan ditulis ya, Dimas. Persamaan linear 3 variabel memuat 3 jenis variabel. Bentuk umumnya yaitu X1A ditambah Y1B ditambah Z1C, di mana ABC sebagai koefisien dengan XYZ tidak tiganya 0. ABC-nya apa? Ditulis. ABC sama dengan koefisien ditulis saja dulu. A, B, C adalah koefisien. Kemudian X, Y, Z-nya apa tadi? X1, Y1, Z1 tidak sama dengan 0 ya? Ya. Oke. Itu? Ya. Sudah? Yang lainnya gimana? Coba perhatikan yang dibuat oleh Dimas. X1A tambah Y1B tambah Z1C. Kemudian ABC-nya koefisien, X1, Y1, Z1-nya tidak sama dengan 0. Benar? Benar. Oke, tadi ciri-cirinya yang SPLTV apa? Memuat relasi apa tadi? Relasi sama dengan. Oke, itu tidak Ibu lihat relasi sama dengannya? Harusnya ada sama dengan ya? Oke, di mana harusnya sama dengannya, Dimas? Di paling akhir. Oke, sama dengan D1 atau D saja? Ya terserah. Jadi 1.
D1. D1-nya itu termasuk apa dong dia? Konstanta. Konstanta. Oke, kalau seperti itu gimana? Benar? Benar ya. X1 Y1 Z1-nya nggak boleh 0. Nggak boleh 0. Kalau ABC-nya boleh 0. Nggak juga? Boleh nggak? Ayo. Boleh, Bu. Boleh 0? Oke, baik. Yang lainnya ada yang beda? Beda bentuknya? Nggak apa-apa, kalau beda nggak apa-apa. Kelompok 7? Beda bentuknya atau sama? Sama. Kelompok 3? Kelompok 3 depan sama. Oke. Oh, baru kata-kata aja. Dapat disimpulkan SPLTV konstantanya. Oke, kelompok 5. Itu udah 3, 4, 5. Kelompok 5 sama? Coba dilihat. Oke, kelompok 6? Sama. Kelompok 7 dan 8? Sama juga. Oke, baik. Silakan duduk. Wah, Dimas, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Baik anak-anak, coba perhatikan yang dibuat simpulan dari kelompok 4. X1A, koefisiennya dibuat di belakang ya. Tetapi kalau di sini koefisiennya yang mana anak-anak? Untuk yang ini. Nah, yang mana namanya koefisien? Ya, yang 100.000 ya. Nah, itu kan namanya koefisien. Terus variabelnya adalah X. Oke, di sini anak-anak lihat X, Z-nya ada. Nah, yang 0 itu adalah yang koefisien. Jadi ABC-nya boleh 0, X, Y, Z-nya nggak boleh 0. Jadi kalau ini diubah, ini kan kebalik. Kalau misalkan kita ubah jadinya gini dia. X 100.000. Nah, gitu jadinya. Kalau dipakai punyanya kelompok 4 ya. Jadi koefisien dulu baru variabel. Kalau begitu, karena dia sistem, oke, karena dia sistem, berarti harus ada berapa persamaan anak-anak? 3. Harus ada 3 ya? A, X, tambah. Ingat, kalian tadi sebutkan harus adanya relasi sama dengan. Oke, gitu ya. Berarti persamaan yang kedua. Dan yang terakhir. Maaf. Ingat, A, B, C itu adalah koefisien. Kalau D-nya apa anak-anak? Oke, konstan. Konstanta, kemudian X, Y, Z-nya betul sekali tadi tidak boleh 0. Jadi karena yang ditanya sistem, berarti ada 3. Kalau 2 boleh nggak? Kalau 2 boleh nggak? Kalau hanya 2. Mengapa tidak boleh anak-anak? Oke, nanti kalau 3 nggak bisa kita nyari penyelesaiannya ya. Bagus sekali, tidak bisa nyari X, Y, atau Z-nya nanti. Oke. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke, silakan ditanya dulu. Atau ada yang belum dipahami? Adakah? Tidak ada? Benar? Yakin? Kalau biasanya setelah ini apa ya? Ya, kita refleksi ya sama kuis. Berarti anak-anak silakan dulu duduk di tempat duduknya masing-masing. Balik dulu. Balik dulu ke tempat duduknya masing-masing.
capek? Capek ya. Capek, lapar juga? Lapar. Oke, lagi sedikit aja. Oke, baik. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan refleksi. Jadi, apa sih yang sudah kalian pelajari? Kira-kira yang sulit dipahami dari pelajaran tadi apa? Terus, apa sih yang perlu ditingkatkan? Sehingga pertemuan berikutnya bisa lebih baik. Silakan ini diisi di Google Form yang sudah Ibu bagikan. Tulis saja sejujur-jujurnya. Ya, tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Bisa diakses Google Form-nya? Bisa ya. Ya. Bebas ya dijawabnya. Yang refleksi. Ya. Boleh mau mengisikan nama sebenarnya, boleh? Tidak boleh ya. Enggak, di Google Form-nya, Nak. Yang refleksi. Di mana tuh? Di grup ya itu. Yang refleksi, iya. Mau disembunyikan identitasnya juga boleh. Waktunya 5 menit ya. Oke, ini Ibu lihat sudah ada yang submit. Buat sendiri. Sudah selesai? Oke, sudah banyak yang submit. Oke, lagi 2 menit ya anak-anak ya.
Oke, sudah habis waktunya. Oke, sudah habis waktunya. Sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, taruh dulu HP-nya, relax dulu. Oke, sebelum lanjut ke yang terakhir, yaitu kuis, kita relax dulu ya. Siapa yang Ibu minta maju ke depannya? Siapa yang kalian masih ingat Yal Sakura kan? Masih? Ayo, nah, ada yang lupa. Siapa yang mau jadi relawan untuk memimpin ke depan? Silakan, satu orang. Ayo. Masa nggak ingat? Ini sudah hampir setahun. Siapa yang mau? Silakan. Kamu nggak hafal? Lupa Pak ingat. Ya ingat, ayo silakan, ayo sini sama Ibu. Apa aja yang diingat? Ya, ayo sini. Ingat, masa sih nggak ingat ya? Nah, yang lainnya berdiri ya, biar lebih semangat ya. Oke. Ya, langsung apa dulu? Aba-aba dulu. 1, 2, 3. Ada tepuk tangannya dong. Terus? Udah? Oke, sudah ya? Sudah rileks sedikit ya? Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Sekarang siap-siap ya untuk yang terakhir, untuk kuis. Kuisnya hanya 2 soal. Silakan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian. Ditutup dulu bukunya ya. Kerjakan sendiri. Oke, waktunya hanya 5 menit. Nanti Ibu akan cek gimana sih hasilnya secara keseluruhan, kemudian ada yang masih bingung atau tidak. Ya, tidak perlu ore-ore untuk kuis ini ya. Jadi soalnya hanya 2, silahkan diklik untuk kuisnya. Oke, sudah siap mulai sekarang? Sudah siap? Oke, waktunya 5 menit cukup ya. Oke, 5 menit dari sekarang. Kalau sudah yakin, langsung di-submit jawabannya. Gimana? Oh ya, pilih salah satu. Pilih namanya. Oke, sudah? Ya? Tapi dia nggak bisa dijawab. Oh ya, yang lainnya boleh dijawab saja ya, 3 soal lainnya, tetapi yang Ibu nilai hanya 2 saja. Jadi ada 5 soal kan? Boleh semuanya diklik, tapi yang Ibu cek nanti hanya 2. Sudah? Oke. Sudah? Kamu sudah? Belum? Oke. Sudah? Sudah. Ini sudah nih? Belum ya, dijawab dulu. Sudah?
tapi harus semua dijawab. Tapi yang Ibu nilai cuma 2 aja nanti. Ya. Oke, yang berikutnya sudah. Lagi 3 menit. Kalau yang belum, Ibu lihat sudah banyak yang submit. Oke, hasilnya juga sudah banyak yang benar. Oke, lagi 1 menit untuk yang belum. Ini lagi 3 orang yang belum. Oke, sudah habis waktunya ya? Sudah semuanya? Oke. Sekarang kita bahas dulu sebentar. Ada 2 soal di sana. Nah, itu yang pertama. Jadi kalian diberikan 5 bentuk persamaan linear 3 variabel. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mana jawabannya anak-anak? 1 dan 4 atau 1 dan 2? Oke, 1 dan 4, 1. Oke, ada 3 variabel ya. Variabelnya yaitu X, Y, Z. Kalau yang kedua ada berapa variabel anak-anak? Ada 2 saja, jadi bukan. Kalau yang ketiga ada berapa variabel? Ada 1 ya. Terus yang keempat ada 3. Kalau yang kelima ada 2. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya 1 dan 4. Ini Ibu lihat semuanya benar ya. Oke, sudah paham. Sekarang soal yang kedua. Nah, yang mana yang bukan? Nah, yang ditanya yang kecuali nih. Yang mana yang bukan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4. Mengapa bukan, Diana? Ada variabel lain selain X, Y, Z ya, yaitu A, B. Oke, berarti sudah bagus pemahamannya. Ada yang masih bingung tentang ini? Tidak ada, benar? Oke, jadi hari ini kita sudah belajar memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian mencari ciri-cirinya, kemudian kalian juga bisa menentukan yang mana SPLTV, yang mana bukan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari menyusun model lagi dari soal cerita, kemudian mengidentifikasi persamaan linear yang homogen dan non homogen. Itu untuk minggu depan ya. Untuk hari ini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak, mari kita siap-siap. Sadu, kalian juga harus istirahat.
pada